Shalom. Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini adalah cerita yang semua orang mengetahui, semua orang bahkan anak-anak sekolah minggu memahami hal ini. Kita akan lihat satu persatu betapa pentingnya sebenarnya pelajaran dari perikop ini. Saya percaya bahwa mulai hari ini kehidupan kita akan dijamah, akan diberkati, akan mengalami banyak perubahan besar. Saya percaya hadirat Tuhan di tempat ini mulai terbuka kembali dan Tuhan melanjutkan apa yang sudah dimulainya. Ya, nah kita lihat di sini Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat ini sangat luar biasa. Setelah ayat di atasnya mengatakan Tuhan Yesus itu mendengar suara dari surga bahwa dia adalah anak yang dikasihi Bapa dan Bapa berkenan kepadanya. Lalu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Anda bisa menangkap, bisa merasakan keoptimisan dari Bapa dan Roh Kudus. Bahwa seperti orang tua mengantarkan anaknya untuk ikut ujian atau ikut lomba. Dan orang tuanya ini percaya, anakku pasti berhasil, anakku pasti juara. Saya menangkap suasana atau atmosfer yang seperti itu ketika membaca ayat pertama ini. Ya. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicoba iblis. Kalau tidak yakin menang, untuk apa dibawa, dipimpin ke dalam pencobaan? Ya. Ini ayat sangat luar biasa. Demikian pula bagi kita. Kita pun harus tahu ketika kita mengalami sesuatu, bahkan sebelum mengalami sesuatu, kita harus tahu bahwa sebenarnya kita ini dipimpin oleh Roh untuk masuk ke dalam masalah itu dan mengalahkan masalah itu dan muncul sebagai pemenang. Tetapi kebanyakan orang Kristen tidak tahu mengapa mengalami masalah ini. Kenapa sih kok aku terus yang mengalami masalah ini? Kenapa aku tidak keluar-keluar dari masalah ini? Kebanyakan sikap orang Kristen ketika mengalami masalah itu seperti itu. Hanya tanda tanya terus.
Tetapi di sini ada kepastian bahwa Yesus dipimpin, dibawa oleh Roh Kudus memang untuk mengalami pencobaan, dan jelas dikatakan yang mencobainya iblis. Ya, yang mencobainya iblis. Tentunya ayat ini tidak akan tertulis kalau Bapa dan Roh Kudus tidak yakin bahwa Tuhan Yesus akan mengalahkan pencobaan ini. Sidang jemaat, apapun masalah kita, ingat Tuhan yakin bahwa engkau akan muncul sebagai pemenang. Engkau akan lulus dari pencobaan ini. Bahkan kitab Korintus mengatakan, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya kok. Dia setia, kata setia, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Roma mengatakan Tuhan turut bekerja sama. Pencobaan ini tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Ya, karena Tuhan bekerja di dalam pencobaan itu. Bekerja juga bersama kita untuk mendatangkan kebaikan. Dia sudah menyediakan jalan keluarnya. Lalu apa yang kita harus takutkan? Lihat bahwa Tuhan sendiri penuh keyakinan. Tuhan setia menemani kita dalam mengalami pencobaan. Dan bahkan dia menyediakan jalan keluar. Kemudian dia memastikan bahwa kita akan mengatasi semuanya. Itu sangat luar biasa. Nah, ayat yang kedua kemudian mengatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di dalam kitab Lukas lebih jelas mengatakan bahwa Yesus tidak makan 40 hari 40 malam sehingga dia lapar, dikatakan. Jadi jelas di sini puasa Yesus itu tidak makan tetapi minum, ya. Karena masih ada orang-orang ahli-ahli teologi yang berbantah begini. Tidak mungkinlah Yesus itu hanya tidak makan. Pasti juga tidak makan, tidak minum. Alasannya apa? Karena Musa saja dan Elia yang manusia biasa, bukan manusia 100%, Allah 100%. Musa dan Elia saja itu tidak makan, tidak minum. Ya. Tetapi kita tidak bisa membandingkan tiga pribadi ini. Kalau memang Bapak mau Yesus itu hanya tidak makan, ada apa berbantah-bantah? Ya. Ingat bahwa Musa itu ada di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, pada waktu itu di atas gunung Tuhan. Sehingga itu adalah puasa yang supranatural. Ingat juga bahwa Elia tidak makan tidak minum setelah dia makan makanan malaikat. Ya. Itu adalah kekuatan supranatural. Tetapi Yesus ini yang adalah Allah sekarang sedang menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. 100% manusia. Dan tidak ada seorang pun yang berpuasa tidak makan tidak minum 40 hari 40 malam itu akan tetap hidup. Bahkan tidak makan, tidak minum, batasnya itu hanya 3 hari, 3 malam. Orang yang berpuasa sampai 40 hari itu pasti akan minum. Ya, itu akan minum. Oleh karena itu kita harus mengetahui kebenaran ini. Yesus lapar dikatakan. Dan luar biasanya pencobaan itu datang. Pencoba itu juga datang. Justru pada waktu kita lemah. Bukan kita pada waktu kita kuat-kuatnya. Banyak hamba Tuhan jatuh di dalam dosa justru ketika dia sudah selesai pelayanan. Daud jatuh dalam dosa justru ketika dia tidak berperang. Anak buahnya yang berperang justru tidak mengalami kematian. Ya kan? Daud yang tidak berperang, mati dia secara rohani, dia gagal.
Dia jatuh dalam dosa. Oleh karena itu saya ingat cerita tentang Maurice Cerullo. Bahwa dia kalau sudah melayani, dia akan cepat-cepat, dia punya pintu khusus untuk keluar. Dan kemudian dia akan menyembunyikan diri di kamarnya. Karena dia katakan, ketika dia melayani Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan, orang-orang disembuhkan, maka orang akan senang dengan dia. Dan dia dalam keadaan seperti itu dikatakan, saya harus cepat-cepat menyembunyikan diri. Karena kalau tidak, saya akan mengambil kemuliaan Tuhan itu untuk diri saya sendiri. Dan saya akan jatuh, dikatakan. Jadi justru setelah pelayanan, setan itu banyak yang akan menyerang hamba-hamba Tuhan. Di sini kita lihat, ketika Yesus lapar, bukan pada waktu puasa, setelah puasa. Ya. Ada dari agama lain kan kalau sudah selesai puasa, Anda jangan di jalan. Ya, karena kalau di jalan malam-malam, sambil naik truk Anda bisa diludahi. Lihat di sini, justru setelah selesai puasa. Pada waktu puasa yang benar, itu akan mengkoreksi diri. Kita akan sungguh berjaga-jaga. Tetapi setelah puasa, coba lihat. Sikapnya akan kembali lagi. Nah, kebanyakan juga lihat di sini kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan. Ketika Yesus lapar, datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Ya. Dan berkata kepadanya, kepada Yesus. Ketika Yesus berpuasa, pencoba tidak datang. Ketika Yesus berpuasa, si pencoba tidak bersuara. Ya. Tetapi ketika Yesus sudah lapar, selesai berpuasa, dikatakan, pencoba itu datang dan dia berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bukankah tidak ada yang salah sebetulnya? Yesus lapar kok. Dan si pencoba katakan, sudah kalau lapar, makan aja. Tapi kan tidak ada roti. Lah, kamu kan anak Allah. Kalau memang kamu sungguh-sungguh anak Allah, buat aja roti dari batu itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dalam 3 pencobaan, iblis itu ingin membuat Yesus bimbang. Jika engkau anak Allah. Padahal Yesus memang anak Allah. Oleh karena itu sidang jemaat, hati-hati di dalam mengiring Tuhan. Jangan izinkan kebimbangan itu menguasai kita. Jangan izinkan kebimbangan bahwa Yesus sudah menebus kita, itu ada di dalam hati kita. Jangan izinkan kebimbangan, kira-kira kalau aku mati nanti masuk surga atau neraka. Jangan izinkan. Ya. Kira-kira dosaku sudah diampuni, sungguh-sungguh diampuni atau tidak. Jangan izinkan. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita adalah orang benar. Kalau mati sekarang pun juga kita pasti masuk surga. Dan kalau iblis mengatakan, kamu tadi kan marah, kamu tadi kan tersinggung. Katakan dengan jelas pada iblis, aku sudah mengakui kesalahanku di hadapan Tuhan. Dan aku sudah dikuduskan dan aku adalah orang kudus. Jangan pernah mengizinkan kebimbangan menguasai hati kita. Tuhan kita baik. Dia tidak akan menuduh kita. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sidang jemaat, ketika kita berpuasa, ingat urusan sebenarnya yang terpenting. Bukan bertahan kemudian makan. Bukan.
Yesus katakan begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa kita berpuasa sebenarnya supaya kita mengetahui bahwa kebutuhan yang terpenting adalah memberi makan manusia rohani kita. Manusia rohani kita hanya bisa diberi makan melalui firman Tuhan. Jadi kalau orang berpuasa dan tidak membaca, merenungkan firman Tuhan, memberikan manusia rohnya itu makan firman Tuhan, itu namanya diet, ya, bukan puasa. Puasa itu Anda harus membaca, merenungkan firman Tuhan. Bahkan puasa itu harus disertai dengan doa dan banyak doa. Kalau kita puasa dan kita tidak membaca, merenungkan firman Tuhan, kita puasa dan kita tidak menyediakan waktu khusus untuk berdoa, Anda tidak sampai pada tujuan puasa. Puasa itu supaya kita sadar bahwa kita tidak ditentukan oleh hal-hal yang jasmani, tetapi yang menentukan kita itu adalah hal-hal yang rohani. Puasa untuk memberi kesadaran kepada kita bahwa firman Tuhan lebih penting daripada makanan secara jasmani. Puasa untuk membuat kita sadar bahwa manusia roh itu lebih penting daripada manusia jasmani. Kalau itu kita tidak pahami, sia-sia kita nahan lapar. Sia-sia, itu tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita mulai menyadari ketika kita berpuasa, oh iya, aku butuh Tuhan. Aku butuh firman. Aku butuh dikuatkan manusia rohku. Anda sampai pada tujuan puasa. Ada orang-orang yang berpuasanya begini. Ketika saya berpuasa, itu untuk mengingat orang miskin. Jadi makanan saya, ya, yang biasa saya makan 3 kali, saya akan berikan, sumbangkan kepada orang miskin. Itu terlalu agamawi. Ya. Kalau makan hanya 3 kali dan ukurannya nanti nasi rames berarti 10.000, hanya 30.000. Oh enggak, 20.000 karena siang makan. Yang dikasihkan ke orang miskin berarti 2. Anda tidak sampai pada tujuan puasa. Lihat di sini. Yesus tidak dikatakan ketika dia puasa, makanan yang seharusnya dia makan itu disumbangkan kepada orang miskin. Tidak ada. Ya. Kalau puasa ya sudah tidak makan dan Anda harus menyendiri. Di sini dikatakan ketika Yesus berpuasa, dia masuk ke padang gurun, artinya dia menyendiri. Kita menemukan banyak orang berpuasa tapi masih sibuk. Masih sibuk. Ketika kita berpuasa, kita harus menyendiri. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ketika kita berpuasa, kita harus sadar. Sebenarnya apa sih yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita? Yesus sadar yang paling dibutuhkan adalah memperkuat manusia rohnya dengan firman Tuhan. Bukan tubuh jasmaninya yang sedang lapar pada waktu itu. Ingat, pada waktu itu Yesus sedang lapar. Tetapi satu, dia tidak mau cara penyelesaiannya melalui iblis, nasihat iblis. Ya. Yang kedua, Yesus ketika lapar, dia tetap fokus bahwa yang terpenting dia sadar. Yang terpenting adalah manusia rohnya, bukan manusia jasmaninya yang sedang lapar. Banyak orang Kristen bahkan tidak sampai dalam pengertian ini. Artinya bahwa kita mengutamakan yang jasmani. Ya. Dan bisa dikatakan tidak peduli atau peduli sedikit lah
dengan hal-hal yang rohani, manusia, roh kita. Ya. Dan ini sangat menyedihkan. Oleh karena itu firman Tuhan tidak bisa digenapi kehendak Yesus untuk membangun jemaat yang kuat. Yang alam maut tidak bisa menguasainya. Itu tidak terjadi atau belum terjadi. Kenapa? Karena yang terpenting belum dipenuhi. Karena manusia roh dari umat Tuhan tidak dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita memiliki jemaat yang lemah. Sungguh saya merasakan hal ini. Beberapa waktu ini saya jarang keluar pelayanan. Tetapi saya banyak menerima telepon. Ya, jemaat dari luar kota yang beginilah, yang masalah inilah, yang masalah inilah, yang masalah inilah. Padahal Yesus katakan, aku akan mendirikan umatku dan maut tidak bisa menguasainya, dikatakan. Bayangkan jemaat seberapa kuat yang Yesus akan bangun. Kalau sampai dalam taraf alam maut pun tidak bisa menguasai. Ya. Dan yang terutama di sini adalah ini, firman. Firman. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ingat di sini. Dan jangan mengutamakan roti. Yang diutamakan adalah firman. Karena manusia hidup dari firman dan dari roti. Ya. Jelas roti akan menghidupkan, tetapi ingat yang utama adalah firman. Ya. Yang utama adalah firman. Ketika yang di dalam ini kuat, kokoh, maka yang di luar juga akan stabil. Tetapi kalau yang di dalam tidak kokoh, tidak kuat, yang di luar pun tidak akan stabil. Ya. Tubuh kita akan mudah digoncang, misalnya sakit sedikit kemudian tambah parah. Dan manusia roh kita yang sebenarnya menjadi kunci untuk menentukan yang jasmani ini tidak bisa bergerak, tidak punya kuasa untuk menentukan yang jasmani ini. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bagaimana kita bisa terus gembira sedangkan keadaan berubah demi berubah. Apakah kita bisa terus bergembira? Hanya ketika manusia roh kita terjalin dengan kuat dengan roh Tuhan, kita akan terus bisa bersuka cita. Alkitab mengatakan di dalam Yesaya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan baru. Dia akan terbang seperti Raja Wali, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Anda bisa bayangkan kata ini, berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Ya. Artinya ini terus berjalan tapi tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena dia menantikan Tuhan. Bahasa aslinya mengatakan itu seperti tali. Anda lihat tali itu kan terdiri dari beberapa tali yang diikatkan menjadi satu. Besar kecilnya itu bisa ditentukan oleh berapa banyaknya tali yang saling mengikatkan diri. Nah, kata menanti-nantikan itu seperti tali itu. Artinya kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan atau Tuhan mengikatkan dirinya dengan kita. Sehingga ketika kita berjalan, terus berjalan, tidak menjadi lelah. Dan ketika yang di dalam seperti ini, yang di luar pun akan menjadi stabil. Kesehatanmu akan stabil, keuanganmu akan stabil, kehidupan sehari-harimu akan stabil. Karena yang di dalam sudah kokoh. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jelas ini berbicara tentang firman rema.
Dan untuk mendapatkan firman rema itu tidak mudah. Oleh karena itu di sini diawali dengan puasa. Puasanya juga 40 hari. Sebenarnya hanya menggambarkan firman rema itu tidak semua orang mendapatkannya. Hanya orang yang menyediakan waktu dengan Tuhan akan mendapatkan firman rema. Dan itu yang akan menguatkan manusia roh kita. Berapa banyak orang Kristen yang mendengarkan firman, tetapi dia tidak mengalami kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena bukan firman rema atau firman yang didengarkan tidak menjadi rema. Kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri untuk menerima firman itu. Kita hanya sekedar datang, tetapi tidak ada kerinduan, tidak ada persiapan. Sidang jemaat, kalau di dalam perjanjian lama, umat Tuhan, ketika mau beribadah, sudah mau sabat, mereka sudah siap-siap. Sebelum hari sabat mereka sudah siap-siap. Pak Yusa, kan kita tidak hidup dengan hukum Taurat. Tetapi esensinya, inti pelajarannya kan harus kita tetap tangkap. Mereka tidak asal untuk beribadah. Mereka mempersiapkan. Ya. Di dalam perjanjian lama kalau Anda lihat, ketika Tuhan akan melakukan mujizat, perbuatan besar, memberikan kemenangan, selalu dikatakan, hari ini dan besok engkau harus berpuasa. Sebab di hari yang ketiga, Tuhan akan melakukan perbuatan besar. Selalu gayanya seperti itu. Ya. Nah, kita ini salah kaprah dengan pelajaran hyper grace. Semua sudah. Jadi kita asal terima. Iya, terima iman kita. Memang iman kita itu hanya menerima. Tetapi untuk menerima dengan kapasitas yang besar, bukankah tanggung jawab kita untuk mempersiapkan bejana kita? Ayat yang kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ini arena kudus sekarang. Ya, tadi di padang gurun ujiannya. Sekarang dibawa di kota suci. Ya, di bait Allah lagi. Jangan pikir di bait Allah tidak ada pencobaan. Ya. Kadang lihat orang jengkel, di dalam gereja pun bisa jengkel, bukankah itu pencobaan? Ya. Pendeta pun kadang marah-marah kalau ada anak dicobai anak kecil dengan suara agak keras. Oh, sudah tidak bisa khotbah. Ya kan ada seperti itu. Ya. Hanya pencobaan kecil. Sudah tidak bisa khotbah. Di sini kita lihat Yesus pun dibawa ke kota suci, ke bait Allah. Lalu dikatakan ayat yang ke-6, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, lihat 2 kali Yesus cobai, ya, supaya dia ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, Yesus pasti ingin membuktikan, ya kan? Orang tuh kalau ragu dirinya kaya, pasti akan beli barang mahal untuk membuktikan dirinya kaya. Padahal memang tidak kaya. Kalau orang super kaya, tidak usah membuktikan dirinya. Kadang orang super kaya itu, ya, pakaiannya itu asal kok. Ya, kadang juga pakai celana pendek. Ya. Teman saya bekerja di sebuah bank, sekarang menjadi pimpinan. Dan dia katakan, Pak, ada satu orang itu kan dia waktu itu kan megang yang nasabah-nasabah besar. Kalau nabung itu Pak, pasti dia itu naik sepeda Pak. Dia naik sepeda, pakai celana pendek, kaosnya sobek-sobek. Tapi Pak kalau nabung dari semua kota, seluruh kota, itu yang paling besar Pak tabungannya, dia bilang. Ya. Orang kaya tidak perlu membuktikan diri. Lihat Yesus, anak Allah. Setan maunya buat dia bimbang bahwa dia bukan anak Allah. Dengan kata-kata, jikalau engkau memang anak Allah.
Buktikan, tidak perlu pembuktian. Kalau engkau aman di dalam Tuhan, tidak perlu melakukan tindakan yang aneh-aneh juga. Untuk membuktikan engkau orang penting, engkau orang kaya, engkau orang yang dikasih Tuhan. Sudahlah apa adanya, penuh keyakinan dan tidak usah bimbang juga. Ya. Di sini dikatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lihat, Yesus memakai firman Tuhan. Firman Tuhan yang sebenarnya ini adalah firman tertulis, tetapi karena dipakai, diucapkan oleh Yesus yang sudah berpuasa, maka firman tertulis pun mempunyai kuasa. Lihat di sini. Ya. Ada hamba Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Dan orang sakit disembuhkan. Ada hamba Tuhan yang lain mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Dan orang sakit itu tetap sakit. Lihat di sini. Perbedaannya di mana orang ayatnya sama? Perbedaannya adalah yang satu itu sudah mengadakan persiapan. Ada pengurapan ketika memakai firman Tuhan, maka firman itu bekerja menjadi firman rema. Tetapi yang tidak mengadakan persiapan, firman yang diucapkan pun tetap firman logos. Yang tidak bekerja secara langsung. Yang hanya sebagai pengetahuan. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Di hari-hari terakhir ini. Dikatakan Yesus dicobai yang kedua. Ayo lompat, lompat. Maka Tuhan akan menyediakan malaikat untuk menatang kau. Kau tidak akan mati. Tetapi Yesus katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kecuali ada yang mendorong, punya keyakinan. Kalau kita didorong ada malaikat Tuhan. Ya, itu baru benar. Tetapi kalau hanya untuk coba-coba, jangan. Aku percaya Tuhan pasti akan memberi aku makan dengan makanan supranatural. Sudah punya pekerjaan, ya misalnya supervisor, aku berhenti untuk mencobai Tuhanku. Walaupun aku tidak kerja, aku tetap bisa makan selama 1 bulan. Gajiku tetap akan datang secara supranatural. Itu sih mencobai. Ya. Kemudian yang penting yang kita harus pahami dari ayat 6 ini. Ini di kota suci, ini di bait Allah. Seandainya Yesus lompat dan malaikat-malaikat juga menampakkan diri menatang Yesus. Bukankah semua orang akan mempermuliakan Yesus? Artinya di bait suci, di mana atmosfer kekudusan, mungkin kita katakan kan, atmosfer kekudusan menyelimuti. Hati-hati. Bahkan ketika kita melayani, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang mencuri kemuliaan Tuhan. Ini berbicara tentang tahta, ya kan? Berbicara tentang tahta. Ya. Jangan. Dan kita mudah terjebak loh. Kadang kan kita, misalnya pengkhotbah, akan selalu tanya, bagaimana tadi khotbah saya? Bagus atau enggak? Kamu diberkati atau enggak? Ada apa tanya-tanya? Iya kan? Kalau tanya tujuannya supaya kita, oh ya om, sudah saya diberkati, bagus om. Lihat di sini, ini tujuan pencobaan di bait Allah. Kemudian, kalau katakan, om ngantuk om. Tapi dasar orang di Indonesia kan enggak mungkin kan mengatakan seperti itu. Enggak om, bagus om, bagus. Ya. Nah,
Kalau dikatakan jujur, jelek ngantuk nanti benci pencobaan lain lagi. Ya, nah pemain musik pun jangan sampai mengatakan di dalam hatinya, kalau bukan aku yang ngiringi suara setinggi itu, mana bisa berubah dari ini, dari not balok ke not angka dan sebagainya. Ya kan, misalnya. Ya. Dan WL pun mengatakan, wah kalau bukan aku, tidak mungkin hadirat Tuhan tadi turun seperti itu, sedahsyat itu. Repotnya kalau juga tidak turun, kemudian putus asa juga, kecewa. Artinya bahwa di bait Allah pun ada pencobaan. Satu pencobaan mencuri kemuliaan Tuhan untuk diri sendiri. Satu pencobaan keputusasaan. Ya kan? Kalau tidak dihargai. Gunanya puasa adalah supaya engkau stabil. Saya mau katakan. Supaya manusia rohmu stabil. Supaya engkau tenang dalam menghadapi apapun juga. Supaya engkau tahu tujuan engkau melakukan ini. Tujuan engkau bekerja. Tujuan engkau melayani. Supaya engkau tahu. Dan sampai pada tujuanmu itu. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Anda bayangkan Yesus kemudian ngambang di udara. Apalagi kalau malaikatnya memperlihatkan diri juga. Di banyaknya orang. Oh, semuanya tepuk tangan itu. Semuanya tepuk tangan. Sekarang kan banyak kan, tepuk tangan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Padahal sebenarnya itu mau ngomong tepuk tangan buat pelayanan saya. Hanya karena memang kita itu pinter bersandiwara. Tepuk tangan buat Tuhan. Apanya Tuhan mau ditepukin tangan? Ya. Jadi ayo hati-hati. Banyak orang yang mencuri kemuliaan Tuhan. Altar call, ya kan? Altar call. Yuk gandengan. Kemudian satu ditumpang tangan jatuh. Kan otomatis yang jatuh kan narik. Kemudian jatuh semua. Wow, hadirat Tuhan luar biasa. Hamba Tuhan itu dahsyat. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak salah dengan jatuh. Tetapi kalau pakai trik. Gandengan tangan. Satu jatuh semuanya jatuh pasti. Ya. Kan tidak mungkin jatuh ya. Mau sendirian kan. Kalau jatuh bareng-bareng. Kalau naik biasanya orang. Jangan kasih tahu. Mau naik sendirian. Ya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Cobaan yang ketiga. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Di sini iblis sebenarnya mau mengatakan, semuanya ini aku punya dan ada dalam kuasaku. Engkau tidak punya apa-apa. Sehingga dia berani berkata dan berkata kepada Yesus, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dan puji Tuhan, Yesus menjawab, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Luar biasa. Ketika Yesus dicobai untuk mendapatkan harta, kekayaan, seluruh isi dunia. Yesus jawabannya adalah, engkau harus menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan. Bahwa ketika kita tidak menyembah dan berbakti, tidak beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mudah untuk mengalihkan penyembahan kita kepada dunia, kepada harta.
Bukankah orang-orang kebanyakan menunda untuk beribadah? Itu kebanyakan karena mengejar harta, mengejar uang. Sibuk cari uang, memangnya kalau ibadah dapat uang. Nah, itu bahasa yang kejam, tetapi itu sering terdengar. Memangnya kalau saya tidak kerja nanti Tuhan akan kasih uang. Memangnya kalau saya tidak kerja nanti pendeta, gereja yang mau ngasih uang. Ya kita harus kerjalah nanti kalau ada waktu. Nah, kapan ada waktu? Nanti kalau sudah sakit parah. Ya, semoga ada tabrakan langsung mati. Ya kan? Kalau masih masuk rumah sakit itu urusannya masih agak gampang. Nah, tetapi yang saya mau tekankan, lihat di sini. Bahwa semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Tawarannya ini adalah seisi dunia loh. Tawarannya seisi dunia. Anda perhatikan ya, artis sekaya apapun, banyak loh yang kemudian sakit dan masa yang miliatan itu kemana? Kok sampai artis-artis yang lain mengadakan acara untuk mencari dana disumbangkan ke artis ini. Karena artis ini sudah tidak bisa membiayai lagi untuk kesembuhannya. Kenapa? Itu loh kalau dari iblis. Memangnya Anda menjadi kaya karena menyembah iblis. Dan Anda akan tetap mati dalam kekayaan Anda? Oh tidak. Sebelum Anda mati, Anda pasti sudah hidup miskin terlebih dahulu. Itu sudah. Tidak mungkin Anda akan dibiarkan mati dengan tenang dalam kekayaan Anda. Kalau Anda menyembah setan. Kalau semua itu didapatkan dari menyembah setan. Itu sudah hukumnya. Nah, di sini iblis menawarkan semuanya itu, bukan hanya sebagian loh yang diperlihatkan. Semuanya, semua yang diperlihatkan itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Banyak dari kita kan belum level kan, jadi tidak semuanya. Hanya seperci aja kita sudah nyembah. Ya. Hanya dapat seperci saja kita sudah ninggalkan ibadah. Hanya dapat seperti saja kita mendapat banyak alasan untuk tidak beribadah. Dan saya mau menekankan, apakah engkau mendapatkan seperti, memilih seperti atau banyak dari setan? Itu akan membuat kau menyembah setan. Dan apa yang kau dapatkan tidak akan kau nikmati sampai akhir hidupmu. Separuh jalan engkau akan hidup miskin. Dan engkau akan menderita seterusnya. Karena di alam roh ada perjanjian di mana setan mempunyai kuasa. Kita harus hati-hati dan kita harus mengetahui kebenarannya ini. Yesus katakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya suka komitmen yang seperti ini. Integritas untuk mengutamakan Tuhan. Banyak dari kita itu terlalu lemah. Ya. Bisa digoyang sedikit aja. Sudah ada ibadah. Ada masalah sedikit aja. Ada kepentingan sedikit aja. Sudah ada ibadah. Ya. Saya ingat bahkan ketika saya kuliah, saya tidak punya kendaraan, tetapi saya mau menghadapi kejuaraan binaraga. Di tengah hujan rintik-rintik, saya tidak pakai payung karena tidak punya payung pun, saya tetap jalan ke terminal. Saya tetap berniat latihan. Saya ke terminal naik bis, kemudian turun di pasar besar, jalan kaki lagi di tengah rintik-rintik hanya untuk latihan. Itu yang disebut integritas. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Ketika waktu ibadah, ada tawaran-tawaran yang lain.
Mungkin kita dengan enaknya mengatakan, alah nanti aja, nanti aja. Anda tidak tahu bahwa ketika Tuhan melihat integritas kita, apakah itu dengan cepat atau lambat, tetapi yang pasti Tuhan akan menghargai integritas kita. Tidak akan pernah sia-sia apa yang kita sudah komitmenkan untuk Tuhan itu. Tuhan akan memberikan hadiah untuk itu. Tetapi seringkali orang-orang tidak menyadari hal itu. Yang dipikir hanya sekarang. Ya. Lihat, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Tuhan engkau berbakti. Hanya Tuhan yang harus engkau utamakan. Hanya kepada Tuhan kita menyembah. Bukan kepada Tuhan dan bersamaan itu kepada harta. Bukan. Harus pilih salah satu. Ya. Harus pilih salah satu. Ayat 11 kemudian. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Kalau Anda baca di kitab Injil Lukas, Anda bisa sambung dengan Injil Lukas. Dan menunggu waktu yang baik untuk mencoba Yesus lagi. Artinya bahwa hidup kita harus senantiasa berjaga-jaga. Pencobaan tidak hanya datang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian sudah dipandang layak, tidak ada lagi pencobaan. Selama kita hidup akan ada pencobaan terus menerus. Lihat bahkan iblis pun dikatakan, iblis meninggalkan Yesus. Tetapi di Injil Lukas juga dikatakan, dan menunggu waktu yang baik untuk mencobai Dia lagi. Oleh karena itu kita harus waspada, berjaga-jaga. Supaya kapanpun, dimanapun kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi setiap ada pencobaan, kita muncul sebagai pemenang. Bekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan senantiasa. Kemudian ketika Yesus sudah dicobai, dikatakan malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Bahwa ketika manusia daging kita dihancurkan, manusia roh kita kuat, baru kita akan menikmati pelayanan para malaikat. Jangan remehkan puasa. Jangan remehkan membangun manusia roh kita. Karena itu mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan para malaikat ini. Dan itu adalah pelayanan supranatural. Itu akan sangat-sangat luar biasa. Ya. Cindy Yakob pernah mengatakan dalam perjalanan, di dalam bukunya, dia mengatakan yang seharusnya ditempuh 2 jam lebih. Dia pernah mengalami perjalanan hanya ditempuh sekitar 5 menit saja. Yang seharusnya 2 jam lebih, dia tempuh hanya sekitar 5 menit. Itu apa kalau bukan perjalanan supranatural? Itu pun ternyata masih Tuhan sediakan hingga saat ini. Bukan hanya Elia yang pernah mengalami itu. Bukan hanya Filipus yang pernah mengalami itu. Bahkan hamba Tuhan yang sekarang pun tetap bisa mempunyai pengalaman yang seperti itu. Hanya ketika kita sungguh-sungguh membangun manusia roh kita, maka pelayanan para malaikat Tuhan sediakan bagi kita. Kemudian di sini dikatakan ayat yang ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Lompat ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kalau di dalam Injil Lukas dikatakan dalam kuasa roh Yesus mulai mengajar dan orang-orang takjub mendengarnya. Dalam kuasa roh
Yesus mengajar di Galilea. Ya, dan orang-orang takjub mendengarnya. Kenapa? Karena dia mengajar sebagai orang yang berotoritas, yang berkuasa. Bukan hanya orang yang fasih lidah. Artinya bahwa ketika kita sudah lolos pencobaan ini, ya, pencobaan tentang kebutuhan hidup, ya, berarti ini soal daging, ya. Kemudian soal tahta, sanjungan, ya, soal harta. Kalau istilahnya wanita, tahta, harta. Atau apa ya, tahta, harta, wanita. Sama, itu masalah nafsu yang pertama, wanita. Masalah nafsu. Kemudian tahta, dipuji, dimuliakan. Yang kedua, yang ketiga, masalah harta. Ketika semua itu kita sudah lolos, baru kita siap dengan pelayanan para malaikat. Baru itu yang disebut dikuasai oleh roh, bukan dipenuhi roh lagi. Tetapi sepenuhnya tunduk. Kenapa? Harta, tahta, wanita sudah dikalahkan. Sehingga kita tunduk sungguh-sungguh di dalam kuasa Roh Kudus. Baru pelayanan para malaikat itu akan menyertai kita. Baru kuasa kesembuhan, mengusir setan, itu akan menyertai kehidupan kita. Sidang jemaat, saya sekali lagi mau mengatakan, di zaman sekarang ini pelayanan yang seperti ini jarang sudah. Kita mempunyai hamba-hamba Tuhan yang terlatih untuk mengajarkan dengan kefasihan lidah. Banyak teori yang bikin mumet, yang kita mengatakan sukar untuk dijalankan. Memang sukar karena itu teori. Anda yang butuh sekarang, saya mau tekankan, kita butuh kuasa Allah. Kita butuh hikmat Tuhan. Dan untuk itu semua, daging harus mati. Daging harus mati. Daging harus mati. Kita harus tahu kebutuhan yang utama kita, yaitu membangun manusia roh. Seperti Paulus katakan, bahwa yang kelihatan ini harus semakin berkurang. Tetapi yang tidak kelihatan, manusia batiniahnya, itu harus semakin kuat dan semakin kuat. Selain Tuhan Yesus, bukankah Paulus yang paling kuat menahan penderitaan? Kenapa? Karena dia membangun manusia rohnya. Bayangkan kalau Paulus tidak membangun manusia rohnya. Menghadapi penderitaan yang Paulus sebutkan. Mana ada manusia yang bisa bertahan. Mana ada orang yang bisa bertahan di bawah aniaya pemerintahan komunis di Cina. Tetapi Watchman nih, ketika umur 25 tahun saja mengarang 3 buah buku yang tebel-tebel. Yang saya pikir ketika membaca, kok bisa orang sampai dalam level seperti ini. Judulnya Manusia Rohani. Dan dia disiksa bagaimanapun, bahkan kalau tidak salah lidahnya juga dipotong. Dia di brainwash sedemikian rupa untuk menyangkal imannya. Dan tentara-tentara komunis mengatakan, dia bukan manusia. Dan seorang pengarang buku menambahkan, memang dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia Allah. Mengapa dia seperti itu? Dia sudah diajak oleh muridnya untuk melarikan diri ke Amerika. Tetapi dia katakan, bawa ajaranku, engkau yang pergi ke Amerika. Tetapi aku Tuhan tetapkan di sini untuk menerima. Seperti Habakuk. Melihat bencana datang dan menatap dengan percaya kesetiaan Tuhan untuk dirinya cukup. Sidang jemaat, bagaimana bisa seperti itu? Kalau tidak membangun manusia rohnya sedemikian rupa. Di akhir zaman ini sungguh kita harus membangun manusia roh kita. Di akhir zaman ini sungguh kita harus mengutamakan manusia roh kita. Jangan yang jasmani.
Kalau hanya yang jasmani, engkau akan hidup dalam kebingungan. Engkau akan hidup dalam ketakutan. Engkau akan hidup dalam keputusasaan. Dan kalau sudah putus asa, saya ingatkan, jangan-jangan nanti bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri, mau kemana Anda? Sudah jelas tujuannya, pindah. Itu perpindahan dari surga ke neraka. Oleh karena itu mari bangun manusia roh kita. Saya percaya pintu sudah Tuhan buka. Dan kalau Tuhan sudah buka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Ini kesempatan. Dan pada waktunya nanti Tuhan akan tutup pintu ini lagi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa buka. Sekarang Tuhan sedang buka pintu. Mau pintu kesembuhan, mau pintu berkat, mau pintu kehausan akan Tuhan. Semua pintu itu Tuhan sudah buka. Siapa yang berani memasukinya dan mau memasukinya, melangkah dengan iman, Tuhan akan sambut. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.